Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang dibangun oleh organisme kecil bernama polip karang yang bersimbiosis dengan alga bernama Zooxanthella. Polip karang menghasilkan zat kapur atau kalsium karbonat atau CaCO3 yang membentuk struktur menyerupai batu dan menjadi pondasi Tahapan untuk umum terumbu dalam karang. rehabilitasi karang yang pertama itu penentuan lokasi dan survei awal. Identifikasi lokasi yang rusak, misalnya memiliki area terumbu karang yang mengalami kerusakan signifikan karena akibat pengeboman, penangkapan ikan merusak, badai, atau pemulihan karang, namun memiliki potensi untuk pulih. Selanjutnya, kriteria lokasi. Lokasi harus relatif terdiri dari gelombang kuat, memiliki dasar perairan yang stabil, tidak mengalami kekeringan saat surut rendah, dan memiliki kualitas perairan yang baik. Suhu, salinitas, pH, kecerahan yang mendukung pertumbuhan karang. Yang kedua itu persiapan sarana dan prasarana. Pengadaan media transplantasi, misalnya membuat atau menyiapkan substrat atau media tempat bibit karang yang akan ditempelkan, seperti rangka besi, spiderweb, blok beton, keramik, paku, tali, atau rak gantung, dan substrat alami. Dan yang terakhir itu peralatan penunjang. Pengambilan dan persiapan bibit karang atau koral. Bibit karang sebaiknya diambil dari koloni induk yang sehat di sekitar lokasi rehabilitasi, atau dari anakan karang transplantasi sebelumnya. Pemilihan jenis karang bercabang atau Acropora sp dan sejenisnya, yang sering dipilih karena laju pertumbuhannya yang cepat. Penurunan dan pemasangan media transplantasi. Ada 3 poin. Yang pertama itu mobilisasi. Media transplantasi dan bibit karang dibawa ke lokasi rehabilitasi menggunakan perahu atau kapal. Yang kedua itu penempatan media. Rangka atau substrat lainnya diturunkan ke dasar laut dan diposisikan dengan stabil. Ke dalam penempatan disesuaikan dengan jenis karang dan kondisi lingkungan. Yang ketiga itu pemberian tanda. Lokasi transplantasi diberikan tanda misalnya pelampung agar mudah diketahui ditemukan kembali untuk monitoring. Adapun peningkatan atau penempelan bibit karang. Yang pertama itu penempelan atau peningkatan. Fragmen karang yang telah disiapkan diikatkan atau ditempelkan pada media transplantasi menggunakan kabel tiens, tali atau lem khusus. Posisinya penempelan diupayakan tegak dan stabil. Selanjutnya kepadatan. Jarak antara bibit disesuaikan dengan memberikan ruang pertumbuhan yang cukup dan memaksimalkan tutupan karang di masa depan. Monitoring dan pemeliharaan. Pemantauan berskala. Setelah transplantasi, kegiatan monitoring sangat penting karena tingkat kelangsungan hidup, misalnya mencatat jumlah rangka yang hidup dan mati. Kedua, pertumbuhan, mengukur laju pertumbuhan koloni karang. Ketiga, kondisi kesehatan, misalnya memantau tanda-tanda stres, penyakit, atau predasi. Tutupan karang, misalnya mengamati peningkatan tutupan karang di area rehabilitasi. Selanjutnya, kualitas air, memantau parameter kualitas air secara berskala.